warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang senyawa kimia dalam bahan bangunan semen. Berikut anggota kelompok. Saya sendiri Aji Hamzah Fauzi sebagai moderator, Muhammad Azril Ghifari sebagai pembaca materi kedua, Fajri Firmansyah sebagai pembaca materi ketiga, Ahmad Rijal Sukipto sebagai pembaca materi keempat, dan Ari Reza sebagai pembaca materi kelima. Yang pertama adalah pengertian. Semen adalah perekat hidrolik yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari bahan utama, silikat-silikat kalsium, dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. Semen dalam pengertian umum adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif, digunakan sebagai bahan pengikat atau bonding material yang dipakai bersama-sama dengan batu, kerikil, dan pasir. Slide selanjutnya. Semen dapat dibagi atas 2 kelompok, yaitu semen hidrolik adalah semen yang tidak dapat mengeras dalam air atau tidak stabil dalam air. Contoh semen non-hidrolis atau hydraulic binder adalah lime, di mana lime yang merupakan perekat klasik dalam bangunan yang dibuat dengan memanaskan limestone pada suhu 850 derajat Celcius. CaCO3 dari limestone akan melepaskan CO2 dan menghasilkan burn lime atau quick lime, CaO. CaCO3 plus H2O menghasilkan CaOH2 plus CO2. Produk ini bereaksi cepat dengan air, menghasilkan CaOH2 dalam butiran yang halus, dan CaOH2 ini tidak dapat mengeras dalam air, tetapi dapat mengeras bila bereaksi dengan CO2 dari udara membentuk CaCO kembali. B. Semen hidrolis adalah semen yang dapat mengeras dalam air, menghasilkan padatan yang stabil dalam air. Oleh karena mempunyai sifat hidrolis, maka semen tersebut bersifat dapat mengeras bila dicampur air, tidak larut dalam air, dapat mengeras walau di dalam air. Contoh semen hidrolis adalah semen Portland, semen campur, semen khusus, dan sebagainya. Next. Selanjutnya Jenis-jenis semen. Jenis-jenis semen. A. Semen putih. Semen putih adalah semen yang lebih murni dari semen abu dan digunakan untuk pekerjaan penyelesaian, finishing seperti sebagai filter atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit, limestone murni. Yang kedua, semen sumur minyak. Semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam baik di darat maupun di lepas pantai. Yang ketiga, semen Portland. Ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghasilkan klinker terutama dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis, dapat mengeras jika bereaksi dengan air dengan gips sebagai bahan tambahan. Materi berikutnya dilanjutkan oleh kawan saya yang lain. Saudara Fajri Firmansyah, dipersilakan. Reaksi hidrasi semen. Reaksi saat semen dicampur air, maka akan membentuk produk hidrasi yang membuat semen memiliki kemampuan pengikat. Proses ini terjadi secara simultan antara mineral semen, tetapi dengan laju reaksi yang berbeda. Faktor-faktor reaksi hidrasi semen. A.
reaktivitas dan komposisi mineral utama serta bahan tambahan. B. Perbandingan air dan semen Portland. C. Kehalusan ukuran partikel. D. Temperatur. Dan yang selanjutnya waktu. Dan selanjutnya mekanisme reaksi. Reaksi antara senyawa Ca3SiO5 dan Ca2SiO4 dengan air menghasilkan kalsium silikat hidrat CSH dan kalsium hidroksida CaOH2. Perbedaan Ca3SO5 dan Ca2SiO4. Kecepatan dan panas reaksi Ca3SiO5 lebih besar daripada Ca2SiO4. Ca3SiO5 komponen penentu kekuatan awal 1-28 hari. Ca2SiO4 komponen penentu kekuatan akhir lebih dari 28 hari. Senyawa kalsium silikat Ca3SiO5 dan Cl. Senyawa CSH tobermorit gel yang dihasilkan adalah komponen utama semen Portland. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Rizal. Dipersilakan. Senyawa kalsium albuminat. Reaksi antara senyawa Ca3SiO5 dapat air berlangsung sangat cepat dan menghasilkan panas, tetapi hasil hidrasi punya daya rekat yang sangat kuat. Reaksi terdiri dari beberapa tahap, tergantung pada lingkungannya. Senyawa Ca3SiO5 berperan penting dalam pengembangan kekuatan awal. Next. Senyawa kalsium albuminat. Semakin tinggi kadar Ca3SiO5, semakin tinggi pemuaian dan semakin tidak tahan sulfat. Pemuaian ini membentuk senyawa R-T sehingga dapat timbul retak di beton. Next. Berikutnya dilanjutkan oleh Saudara Ari Reza. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mekanisme selanjutnya adalah senyawa kalsium aluminat. Senyawa kalsium aluminoferit atau C4AF yang biasa disebut kalau dalam industri semen itu sebagai ferit. Reaksi berlangsung cepat, yaitu sifatnya reaksi berlangsung cepat dan menghasilkan panas, serta terdiri dari beberapa tahap, tergantung pada lingkungannya. Kemudian ada senyawa magnesium oksida bebas atau MgO. MgO dihidrasi dengan direaksikan dengan H2O menjadi MgOH2. Senyawa MgOH2 cenderung membentuk senyawa hidrat yang punya volume besar, menyebabkan pemuaian. Kemudian ada senyawa kalsium oksida bebas, CaO bebas. Yaitu jika dihidrasikan CaO ditambah H2O sama dengan CaOH2. Selanjutnya adalah senyawa kalsium sulfat hemihidrat. Senyawa kalsium sulfat dihidrat atau yang biasa disebut gipsum relatif tidak stabil terhadap temperatur atau suhu. Di dalam semen Portland, senyawa kalsium sulfat yang mengandung air hidrat kurang dari 2 dan sampai dengan 0,5 disebut senyawa kalsium sulfat hemihidrat. Terima kasih. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Dari rekan-rekan audien, apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaannya, kenapa gipsum perlu ditambahkan ke dalam semen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari rekan-rekan kelompok 1, apakah ada yang bisa menjawab?
Bisakah saya izin menjawab? Dipersilakan untuk Ari Reza untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Kenapa gipsum perlu ditambahkan ke dalam semen? Di dalam material semen ada suatu senyawa yang dinamakan trikalsium aluminat yang membuat kebutuhan gipsum untuk ditambahkan ke dalam semen. Trikalsium aluminat ini bereaksi terlalu cepat dengan air dan mengeras dengan sangat cepat, sehingga tidak ada cukup waktu untuk semen bekerja. Jadi, kita tambahkan gipsum agar laju pengerasan semen berada di batas kendali, dan kita bisa membuat campuran semen yang bisa diterapkan. Terima kasih. Semoga membantu. Untuk jawabannya, apakah sudah cukup memuaskan? Cukup dimengerti? Cukup. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Dipersilakan. Apa yang membuat semen memiliki daya rekat yang sangat kuat? Siap. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok 1, apakah ada yang bisa menjawabnya? Oh iya, baik. Biar saya aja yang menjawab. Kenapa? Apa yang membuat semen memiliki daya rekat yang sangat kuat? Jawabannya senyawa kalsium aluminat. Reaksi antara senyawa Ca3SiO5 dan air berlangsung sangat cepat dan menghasilkan panas. Tetapi hasil hidrasi punya daya rekat yang sangat kuat. Reaksi terdiri dari beberapa tahap tergantung pada lingkungannya. Senyawa Ca3SiO berperan penting dalam pengembangan kekuatan awal. Jadi itu senyawa Ca3SiO5 yang berperan penting membuat semen memiliki daya rekat yang sangat kuat. Apakah jawabannya cukup memuaskan dan dapat difahami? Ya, cukup. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup pertanyaannya, kita akhiri meeting ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.